Saudara-saudariku, kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan untuk menjalani ibadah siam pertama kita di bulan Ramadan, khususnya di tahun ini 1444 Hijrah sampai menjelang maghrib kini waktu Indonesia bagian barat. Bagi sementara saudara-saudari kita mungkin sudah ada yang berbuka atau juga sebagian belahan di tempat yang berbeda, mungkin baru akan memulai siam. Tentu kita akan sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermohon semoga puasa kita baik yang telah berlalu pun demikian di tahun ini berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penerimaan terbaik. Saudara-saudariku, seperti kita ketahui bahwa puasa Ramadan bukan sekedar puasa, ada yang istimewa, ada yang sangat berbeda, dan tentunya tidak sama dengan puasa-puasa lainnya yang pernah kita jalani. Puasa Ramadan tentunya seperti kita pelajari sebelum memasuki di bulan suci ini disebut dengan as-siyam, diksi yang dipilih langsung dan ditetapkan oleh Allah dalam firman-Nya di surah kedua Al-Baqarah di ayat 183 itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyam. Hei semua orang yang telah menyatakan dirinya beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diwajibkan bagi kalian menunaikan as-siyam. Waktunya kita temukan di Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. As-siyam yang dimaksudkan ditunaikan khusus spesifik di bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia yang saat itu diturunkannya Al-Quran. Saudara, kata as-siyam secara makna ada perbedaan spesifik dengan shaum. Bila disebutkan shaum, maka katanya menunjuk kepada makna yang sangat umum dalam pengertian menahan, al-imsak. Apapun yang ditahan, itulah shaum. Disebutkan sekali misalnya dalam Al-Quran di surah ke-19 Maryam di ayat yang ke-26. Inni nadartu lirrahmani shauma. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan sekaligus memerintahkan kepada Sayyidah Maryam alaihissalam untuk melakukan shaum. Dalam konteks ini tidak bicara pada seorang pun di masa itu. Falan ukallimal yauma insiya. Ketika beliau dituduh dengan tuduhan yang tidak pantas, padahal tidak pernah disentuh laki-laki manapun, bisa mengandung, melahirkan dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, dengan hikmah tertentu, maka ketika melahirkan itu Allah perintahkan, cukup nanti bayinya yang mengklarifikasi tentang mukjizat yang ia dapati dan tugas yang Allah berikan kepadanya, sehingga dengan pernyataan itu bisa membebaskan ibunya dari tuduhan. Karena itu ibunya bahkan diperintahkan untuk tetap makan, tetap minum. Silahkan makan senyamannya, silahkan minum sampai dengan hilang dahaga itu, tapi shaum dari bicara. Makan masih boleh, minum masih boleh, tapi bicara tahan. Jadi kata shaum masih menunjuk pada makna yang umum. Ada bebas pilihan yang bisa kemudian didapatkan, yang bisa ditempuh. Tapi ketika katanya berubah menjadi as-siyam, 9 kali lafaz ini disebutkan dalam Al-Quran, dan maknanya akan berubah tentu dari yang umum menjadi yang lebih spesifik, yang terprogram, punya ketentuannya, punya aturannya yang tidak sama dengan pilihan-pilihan secara general. Apalagi ketika kata ini menggunakan alif lam. As-siyam, alif lamnya memberikan kesan yang khusus, spesifik. Kutiba alaikumus-siyam, ada alif lamnya, menunjukkan bahwa secara waktu bukan puasa biasa, secara ketentuan tidak sama dengan yang biasa, secara keistimewaan sangat berbeda dari yang biasa. Karena itulah semenjak hari pertama ini, dari tadi kita memulai shaum kita, diniatkan dengan cara yang baik, kemudian kita arahkan kepada siam konteksnya, terprogram dengan baik, dimulai dari fajar sampai dengan sebentar lagi kita berbuka waktu Indonesia bagian barat, ya, sampai di waktu maghrib. Maka tentunya ketika disebutkan as-siyam, waktunya teratur. Kapan dimulai, kapan diakhiri. Yang kedua, programnya diatur. Sehingga dengan program ini ada capaian-capaian yang teratur, tujuan pokoknya. Di hari pertama ini, kita akan menegaskan kembali tentang satu ukuran yang Nabi SAW pernah sampaikan dalam standar hadis beliau, tercantum di Al-Bukhari, baik di nomor hadis 38 pun nomor hadis 1910.
Dan ini menjadi penting untuk kita ulas, kita bahas di hari pertama kita menunaikan siam Ramadan, agar kita dari awal mengantisipasi apakah puasa yang kita tunaikan sejak detik ini dinilai benar sesuai dengan standar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang bisa didapatkan dari sejak hari pertama ini, serta bagaimana ukurannya bisa terasakan bahwa siam kita berhasil dalam standar Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada hadis yang dimaksudkan.